Itu itu. Besok lagi pamit ya. Untung, yang detail. Untung rat seneni karo bojone. Besok pamit ya. Ini kalau rute yang dibuatin sama AI itu kayak gini, nggak ada sisi manusiawinya beneran. Asal yang penting itu jalannya itu targetnya 60 km, 65 km, ya udah itu aja. Hidup AI. Hidup AI. Ya. Dunia akan dikuasai sama AI katanya. Kowe kok pedal. Ora kok tuntun. Malu dituntun. Anjir. Aduh. Asine kesel ki modeke to, nanjak durban ning kono kan. Dijebloke bane. Ya hati-hati. Per kilo 20.000 nih. Ojek ya, Mas. Ojek satu tempat Oke. Seruyan, Mas. Halo teman-teman, pagi ini saya mau ajak kalian bersepeda pakai sepeda gravel. Ini Elemen FRC 38 yang biasanya saya pakai buat belusukan. Tapi sekarang saya nggak sendirian, saya ada Mas Reto, dan Mas Reto itu pakai sepeda apa itu Mas Reto? Java Sequoia. Wah, itu yang kemarin tanya Java yang terbaru itu bagus nggak Mas? Wah, ini bagus. Jujur saya kepengen teman-teman. Cuman minusnya itu tuh Mas Reto tuh baru mau pasang pedal. Soalnya pedalnya tuh pakai klit RB teman-teman. Masa ya gravel pakai klit RB tuh Mas? Karena banyak di aspal. Ini kan cuma untuk melewati jalan rusak sini aja. Jadi belusukan di Gunung Kidul ki masuknya belusukan. Pinjam pedal. Tuh, pinjam pedal pakai Sponsor by Stramer PD Stramer. 04. Pedal landing loh gue. Sepedanya kapan-kapan boleh tak pinjam buat review tuh ini Mas. Wah, lampu hijau. Ketoknya nganu ya. Harganya ki 10 juta lebih ya ini Mas. Wah, enggak sampai tuh. Tek dilihat dari itu loh, grup CT hampir clean look. hampir clean look loh. Ini tinggal kabel dikit di sini. Hidrolis ini coach. Hidrolik pula. Berapa speed lagi? 8. 8 speed. Lumayan sih 8 speed ya. Ini saya Hidrolik, dapat bro. harga pokoknya murah, Masuk. murah. Disebut lagi, disepil enggak? Rasa. Harganya besok kita spill besok aja pas aku sing review. Oke. Ini Pokoknya murah. mantep nih. Wah, keren ini. Sesok tak coba nih, ketok enak iki. Bahannya juga mendukung banget. All-terrain ini masuk ini bannya. Mantap. Sudah, Mas? Enggak pakai klit aja, Mas. Pakai TRB. Nyeblok ngelangsungan. Ini kita langsung masuk ke rute Corblok dulu. Terus nanti gravel. Siap toh, Mas? Siap. Masa gravel nggak lewat tanah? Ya harus dilewatkan tanah lur. Untung udah diganti klitnya. Oh, wih, enaknya kayak ngene kok. Wah, tapi ya full tanah lur. Kalau pas musim hujan dan pas habis hujan, biasanya buat lewat ini udah sulit. Tapi ini beberapa hari nggak hujan, jadi ya masih enak banget ini. Ini lurus aja Jalannya. kan? Lurus terus. Monggo Mas duluan Mas. Nah, biarkan dia menikmati pemandangan Gunung Kidul. Ini kami sudah sampai di Sawah Kerjo. Sawah Kerjo Ponjong. Di sana ada gunung. Dan di sini ada orang. Ada sawah. Ada sungai. Pokoknya mantap banget lur. Baru pertama kali ya Mas Reto ya? Baru pertama ini. Ini kesannya tuh kayak agak Kulon Progo gitulah ya. Walaupun tidak sejauh Kulon Progo dan sebagus Kulon Progo. Kayaknya kayak gitu. Jalur Luna Maya itu loh. Luna Maya. Oh. Kawan-kawan kita ke sana jalur Luna Maya. Halo, kita sampai di Jalan Cor Beton di daerah Ponjong. Terus nanti kita muter ke pegunungan di daerah Ponjong. Terus nanti ke mana ini? Arah Tanjung Sari. Nyandak orang itu. Sekitar 5 km. Ah, 100 katanya. Wah, Katanya mau fondo gravel. rak. Untuk gravel adalah pilihan yang sangat bodoh. Dengan kondisi seperti ini 50 saja udah lelah.
Saya bersama atlet dan YouTuber Wonosari. Anjay. Gorengan. Kami sekarang sudah semakin dekat dengan gunung. Kira-kira nanti mau ke atas gunung mboten, Mas? Gas. Naik dong. Enggak. Aduh, kita lewat sawah-sawah aja, teman-teman. Nanti kalau di atas gunung sana itu masalahnya adalah tidak ada jalannya. Ini sekarang masih di rute jalan bertanah seperti ini. Jalannya becek, jadi harus hati-hati. Harus punya skill mumpuni juga nih. Jadi kalau pakainya ban yang semi slick mungkin bakal licin banget nih di sini. Dan punya saya juga semi slick yang depan tapi belakang sudah ban gravel, jadi aman. Ini sampai di bendungan Simo. Oke. Nice. Wah, jalannya turun ekstrim tapi kayak gini, ngeri nih. Kita lepas langsung. Wah. Ngeri sumpah. Wah. Aduh. Wah. Jangan oper gigi. Suaranya sih suara sungai. Wah, bendungan ya. Wah, mantap. Wih, mandek saya lah. Mandek saya loh. Wah. Nih sampai di nggak tahu daerah mana. Sekarang kilometer 27. Ini rutenya cuma bikin acak kemarin sama Mas Reto. Ini jarak segini rasanya kayak 40 km pakai road bike, jalan flat. Cuman tadi nggak kerekam yang nanjak-nanjaknya. Gradien sampai berapa tadi, Mas? Punya 16 ya? 16, 18 ya, 18 tadi. 18%, tapi jalannya rusak. Waduh. Dan seger banget. Rasanya kayak pengen nyemplung nih. Bener-bener kemana roda akan membawamu ya? Oh, bener-bener ini. Ikuti roda glinding. Oke, bentar lagi ini saya sampai di Goa Pindul, teman-teman. Tempat wisata di Gunung Kidul. Ini dia. Goa Pindul. Goa Gelate. Habis ini nanti belusukan lagi. Jarak baru 30-an kilometer. Jadi masih separuh lebih. Semangat, Mas. Semangat. Habis ini udah nggak ada tanjakan, Mas. Aman-aman. Oh, cari dong. Masa sepedaan nggak ada tanjakan? Wes, kesel neng ngarep mau. Aduh, harus mulai langsung dihajar tanjakan. Aduh. Ini nanti tanjakannya tipis-tipis saja. Aduh. Yuk, tanjakan nih. Mengeningkan cipta mulai. Mengeningkan cipta. Jangan lihat ke depan, lihat ke bawah. Loh, yang dilihat di bawah itu masalahnya adalah gradien. Berapa persen gitu ya? Wah, elok. Muga-muga ngarep bisa nanjak. Aduh, habis loh. Aduh, ngeri loh. Gradiennya tuh sampai 10% gitu ya. Walaupun pendek-pendek. Wah. Aduh. Ini lebih berat ya elemen versi 38 itu dibandingkan Java punya Mas Reto. Jadi ada alasan lah ya. Pohon ini jenenge pohon apa wi? Pohon Golkar. Pohon Golkar. Pohonnya balil loh. Wih. Wih, gede tenan iki. Gimana sih, Bro? Nah, nang kamera mesti ketoknya cilik nih. Iya. Wah. Mantap, Lur. Iki kadangnya ana penghiburan itu di sini. Ketoknya mau aduh, tapi ternyata kita melewatinya.
Jangan tanya udah pernah lewat sini atau belum. Jujur kami belum. Cuma asal bikin rute dan nggak tahu ternyata ada yang bagus kayak gini. Jarang tuh mas ning kono mas. Sama lah. Ora ana ya ning Sleman. Dari dada. Lebar. Wah, ning sore edem lho mas. Dingin ning sore. Sejuk. Coba bayangkan berapa kuntilanak. Mangono. Ono 50 kakak kok ini. Wih. Panas lagi padahal ning kono dingin nih, sejuk nih. Oke, teman-teman. Saya sudah sampai di pusat kota Wonosari. Ini di taman kuliner. Nih. Taman kuliner Wonosari. Ini dia Pemda Wonosari Gunung Kidul, teman-teman. Oke. Lanjut Mas Reto. Gas. Masih 20 kilo lagi kan? 20 kilo, baru kilometer 40. Ini sudah masuk jalan desa lagi tadi setelah dari pusat kota Gunung Kidul Wonosari. Oh, lewat sungai lagi. Kalau udah lewat sungai itu udah pasti habis ini nanjak. Aduh. Ini udah berapa sungai mas kita lalui mas ini mas. Hime. Aduh, tiap ketemu sungai pasti kayak gini. Turun terus nanti nanjak lagi. Ini harusnya itu bukan pakai gravel loh mas. MTB-mu dulu tuh mana tuh mas? Ini cross country loh ini. Langkung pak. Oke, climb starting in 15 meter against. Ini dia. Climb starting now. Loh, ini tanjakan mulai sekarang mas. Masa sepite nol. Gradiennya 0,5% loh. Masalah ini jalannya gerunjal kayak gini loh. Tangannya udah minta tolong. Aduh, 9% jangkrik ini. Gradien 9% tapi jalannya kayak gini loh. Itu kayak hampir di double ini. Soalnya kayak baru berapa kayuhan udah nabrak batu, terus berkurang speednya, momentumnya kurang. Kalau Mas Reto itu kan udah pakai gravel Javanya, dia lulus sampai ini, lulus selo kan. Jadi selo itu ketinggiannya padahal di atas 1500 meter pakai gravel bike. Jelas udah teruji kalau tanjakan kayak gini mah sepele lah. Kalau saya ini aduh kayak ngulang lagi ya, lama banget saya nggak goes kayak gini di jalan kayak gini di tanjakan seperti ini. Wah, akhirnya sampai jalan raya lagi teman-teman, dan ini sudah jalan ke pantai. Sebenarnya kalau lurus ini ke pantai ya, Pantai Baron. Tapi ini saya belok kiri saja, terus nanti lewat Semanu, lewat jalur apa ya, pedesaan gitulah. Jadi bukan jalan gede, jalan raya kayak gini yang ramai tapi lebih sepi ya teman-teman. Ini saya sudah sampai di Semanu Gunung Kidul. Ini adalah rute ke Telaga Serpeng. Dulu telaga ini tuh viral karena pas musim kemarau itu yang sisa airnya itu cuma sedikit dan ada sisa waduknya itu jadi kering gitu, ada rumput-rumputnya. Pada piknik di situ dan itu keren banget waktu itu. Saya sempat mau ke situ tapi musim hujan langsung lah tergenang itu si waduknya itu. Nah, Waduk Serpeng itu cuma di sekitaran sini, daerah sini. Saya agak lupa, mungkin agak kesana dikit ya. Tuh Mas Reto di belakang ya. Mas Reto pakai Java apa ya tadi aku lupa. Sekue Java apa mas? Gunamu mas? Gunamu itu Java apa? Prakrung, nggak denger dia. Bawa sumpah Java aku lah, gravel, malah lemes ya. Nah ini, hah? Iya, Telaga Serpeng. Wah ini dulu viral lagi mas, viral lagi pas musim kemarau. Jadi, nah ini pas dulu musim kemarau itu
nggak semuanya terendam air. Jadi pada bisa duduk di kuwi kaya rumput-rumpute ngono kuwi lho. Oh, Jadi- sing kae sing viral itu toh. Iya. Oh. Tapi saiki nek berendam ning kono, nek lu gone kono berendam. Ning kono ya kopi. Kami sudah sampai di Telaga Jonge Semanu. Ini dia. Biasanya sih di sini. Mampir sini. Mampir ora masih, Mas? Yuk, Mampir ndi? manut. Waduh, kayak manutnya susah iki. Wah, Jonge. Jonge ini keren. Apa neng Jonge iki? Pak yo. Hah? Pak. Banyune hooy, ijo, apik banget iki. Telaga Jonge. Iki nganti full ini. Musim hujannya ketoke rata ya iki. Hampir di Mas, tentukan Mas. Nah, saya tuh nggak pernah refill ya, jarang yang refill itu. Waduh. Jarang refill, kecuali Fondo. Fondo yang refillnya paling banyu. Isotonik. Ini tenan ora cah? Loh, iya. Kok masuk hutan nih? Astaga. Ya ini map kalau dibikinkan sama AI itu kadang sisi manusiawinya itu nggak ada. Gila, dari tadi tanjakan terus lur. Waduh. Anjir. Bahkan direm aja nggak berhenti nih sepeda lur. Iki nonton entok lho iki. Nonton entok iki. Wah, anjay. Tinggi banget sungainya. Anjay. Anjay. Kowe ora kok pedal. Ora kok tuntun. Malu dituntun. Anjir. Aduh. Malu dituntun. Gradiennya piro lho iki? Malu dituntun. Wah, buset, Cok. Aku jeblok. Gradiennya 21. 21% loh. Gradien 21%. Wah, 19%. HR cepat. Satu 57 airnya. Setan. Aduh. HR 158. HR mau piro, Mas? 168 lho. 168. Gradiennya 21% nih. Setan kayak mau dalan apa tuh kayak. Gimana? Tanjakan barusan? Waduh, tanjakannya setan lur. Ini jalannya tuh kayak gini toh. Tanjakannya tuh gradien 21%. Kalau di jalan aspal itu sepele. Kalau di sini wah, luar biasa. HR saya keep tadi di bawah 150, tapi tetap aja tembus 159. Nih, 159. 159 loh HR-nya. Tuh, maksimum HR-nya. 159 lur. Kalau punya Mas Reto nggak tahu tadi berapa itu tadi. 170. Wah, tanjakannya tuh sampai 21% loh. 21,3% tadi itu. Masalahnya licin jalannya tuh. Tapi kan nggak tinggi banget sih tanjakannya. Aku Enggak tadi cuman pura-pura aja sih tadi. aku sebenarnya pura-pura buat Coba konten nyanyi, aja. coba nyanyi. Enggak. Sebenarnya buat konten aja tapi kalau suruh nyanyi nggak mampu. Licin, yang jelas licin ya coach ya. Ini baru ini masih ada tanjakan lagi Mas nanti Mas. Wah, Ini kalau rute yang dibuatin sama AI itu kayak gini. Nggak ada sisi manusiawinya beneran. Asal yang penting itu jalannya itu targetnya 60 km, 65 km ya udah itu aja. hidup AI. Hidup AI. Ya. Dunia akan dikuasai sama AI katanya. Karena manusia dibuat sengsara seperti ini. Gimana coach? Ada apa coach? Gane Mas, jeblok. Waduh, meledak. Ora iso finish iki Mas. Oh, Sobek coach. ban luarnya jeblos iki. Padahal tak isi 45 PSI tadi. Aduh. Itu tandanya coach, perlu ganti sepeda gravel baru. Nanti bilang sama istri ya. Ini rusak, ini harus ganti sepedanya gitu ya.
Ini cuma bannya murahan mas temen. Ini masalah ini bannya apa tuh mas guna merek mas? Bawaannya Java, nggak tahu, nggak ada mereknya kayaknya. Ini kita kudu ganti Maxxis ini mas. Woi, Ini Kenda toh, Kenda bannya oleng. Maxxis ini masuk silahkan. Maxxis ini. Ayo Maxxis. Maxxis. Iya. Ban dalamnya Maxxis ya, ambrol ya. Waduh, gimana ini Maxxis ini? Harus dibuktikan nih, kirim ban yang bagus Maxxis. Ini karena bannya luar ini. Iya. Jahitannya Kenda. Jalan kita tadi ekstrim, coach. Waktu ini tajam-tajam semua, coach. Mas, sepeda niku ditumpaki ra dituntun, Mas. Ditumpakin bedos neng. Bedos neng kok. Wah, bedos yang medeni. Arep sepedaan arep nonton jane iki. Arep hiking mas. Mantane ana wong berbaik hati jemput mas. Ini masuk YouTube gak ini? Sebagai bukti. Sebagai bukti. Bahwa kita YouTuber itu juga nggak selalu mulus-mulus aja. Mas. Tidak seindah itu. Oh, tidak seindah seperti di kamera mas. Penderitaan itu tetap ada. Ini ganti ban orang atasi coach. Ini harus ganti sepeda. Ganti sepeda. Apa ganti contohnya sepeda. mas? Contohnya Tambora. Wah. Atau gravel yang kanodel itu loh. Kayaknya kemarin tuh ada yang tanya itu, mending Java atau mending Polygon itu. Tapi ambilnya ini Java ini loh. Mending Java yang murah. Yang murah, tapi udah top ini. Aku tadi wedi mas numpak Beatmu sesuk ini beda ora ini. Ora lah, aman lah. Sudah sampai Selo ini, sudah sampai Selo ini. Sudah pakai lompat-lompatan ini sama. Si numpak aku 100 kilo loh. Aku mau tanya. Tadi pamit ora karo istri. Pamit. Jujur sih aku orang ngomong berapa kilo aja. itu. Punya seperti apa? Itu. Kira ngomongin paling nggak konten. Itu. Besok lagi pamit ya. Yang detail. Untung rata seneni karo bojone. Besok pamit ya. Saya pengalaman turun Bukit Bego patah ruji karena nggak pamit. Iki saiki jeblok bane ini. Jeblok itu. Kaget. Tim evakuasi sudah datang. Oke mas. Tim evakuasi ini sudah datang. Lagi pertanyaannya, pit motormu kuat ora iki? Gue motor ini lagi. Loh. Mau sepedaan atau mau apa ini kok diangkat? Sampai ngapunten pun pacing nih. Gimana komentarnya, Pak? Kewer itu. Alasan ban. Asine kesel ki modeke to, nanjak durban ning kono kan. Dijebloke bane. Sik, mancik sik. Ya, hati-hati. 4 kilo 20.000 ini. Ojek ya, Mas? Ojek 1,7. Oke. Semuanya mas. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai goes. Tadi jaraknya kemungkinan baru dapat 60-an kilometer. Dan trouble bannya meledak ya, bukan cuma bocor lagi meledak. Kalau bocor masih bawa ban cadangan itu ada 2, Mas Reto 1 sama saya 1. Tapi karena ban luarnya yang sobek maka nggak bisa. Jadi ya tadi di loading sama Mas Andre. Mas Andre itu yang dulu ikut goes saya juga di channel di video-video sebelumnya yang udah lama ya. Tapi beliau udah berhenti goes dan sekarang kebetulan tadi baru free jadi bisa untuk loading. Mungkin ban luar saya kan saya ganti pakai Maxxis aja atau mungkin merek yang lain yang udah tangguh ya. Kalau pakai Kenda saya sih ragu lagi ya karena ini udah lama nggak dipakai, dia udah getas gitu. Jadi memang kalau punya sepeda itu kalau pengen banyak awet ya mungkin harus dipakai terus ya supaya tidak getas karetnya. Goes kali ini capek karena saya udah lama nggak pernah goes di atas 50 km. Jadi bener-bener capek, rutenya nanjak, rutenya kayak tadi kalian bisa lihat gradien atau tingkat kemiringan jalan sampai 21%. Jadi ini capek banget untuk saya. Ya, mungkin kita bisalah goes lagi di waktu yang lain. Untuk sementara sepeda ini Elemen versi 38 istirahat dulu. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat atau minimal bisa menghibur kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel Julius Galehaji, lalu like video ini jika kalian menemukan video ini menarik. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, salam goes, tetap semangat.